Halo semuanya, selamat datang di Obsesi, obrolan seputar sistem informasi. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia mahasiswa, organisasi, dan tentunya sistem informasinya sendiri. Saya, Alfiatus Zulfa, bisa dipanggil Alfa, akan memandu jalannya podcast pertama kita nih. Ngomong-ngomong, kalau podcast, masa sih aku sendirian? Pasti aku sama orang dong ngobrolnya ya kali sendirian. Dan di sini aku ada partner Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Tanzil Azim. Boleh silakan perkenalkan diri. Oke, sebelumnya nama saya Tanzil Azim. Saya dari Prodi Sistem Informasi tentunya. Saya Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dari angkatan 2022 kelas SI 06B. Asalnya dari mana nih Kak? Kalau boleh Asalnya tahu. dari Mars sih, dulu saya di Mars terus ke bumi kemudian turun. Enggak, saya dari Brebes. Aduh, alien dong kalau dari Mars. Aduh, Dari dari Brebes, Brebes. ya. Oke. Oke, untuk gimana sekarang kabarnya by the way nih Kak? Kalau baru-baru ini alhamdulillah baik, puasa lancar. Ya gitu sih kalau kabar ya. Kayak hari ini ya. Kalau kalian ini ya gitu. Lemes nggak nih kalau sambil puasa terus kita podcast kayak gini? Enggak sih, puasa tuh ya nggak bikin lemes sih, nggak bikin lapar juga, nggak bikin haus. Tapi kalau selain podcast hari ini, sebelum-sebelumnya mungkin bulan-bulan ini, di semester ini, Mas Tanjil ini punya kesibukan apa aja sih? Kalau kesibukan saya pertama tentunya tanggung jawab sebagai ketua himpunan mahasiswa. Kemudian ada kegiatannya kayak perkuliahan, kemudian ada juga project-project yang harus saya kerjakan. Udah sih, paling makan tidur. Kalau project-project itu project ikut dosen gitu atau gimana? Ikut ikut itu maksudnya buntutin dosen-dosen jalan saya di belakangnya gitu enggak. Oh, emang kayak gitu atau gimana nih? Enggak dong. Ya project itu biasanya direkrut dari dosen. Oh, Kalau gitu. misalkan kita punya apa namanya hard skill buat misal bikin web aplikasi itu biasanya diajakin dosen buat kolaborasi. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal tadi, Mas Tanjil sempat notice masalah jadi ketua himpunan. Ya. Nah, sebelum menjadi ketua himpunan ini, Mas Tanjil ceritanya tuh gimana dari sebelum join HMSI dan sebelum jadi ketua HMSI-nya dan motivasi apa Mas Tanjil sebelum join HMSI? Dulu sebelum jadi ketua himpunan saya masih bayi sih. Dari bayi atau pas kuliah aja. Dari pas kuliah aja Oh, pas nih, kuliah kalau aja. boleh tahu ngomong-ngomong nih. Oke, kalau pas kuliah udah ya. Oh, kalau saya bercanda ya. Nggak apa-apa. Kalau pas kuliah ya saya awalnya sebenarnya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang dari semester 1 sampai semester 2 tuh ya paling ngerjain tugas kayak ya udah kuliah pulang main sama teman. Tapi di semester 3 itu saya mulai coba buat aktif gitu. Nah, awalnya saya tertarik. Nah, waktu itu HMSI ada open recruitment buat pengurus baru. Nah, sebelumnya juga HMSI itu ada open recruitment buat internship di semester 2 kalau nggak salah. Tapi di saat itu saya nggak ikut karena ya belum tertarik aja sih sama Oke. organisasi, kayak belum ngelihat hal yang menarik di sana. Tapi di semester 3 pas ada rekrutmen HMSI saya coba buat daftar di pilihan waktu itu kan rekrutmen pengurus baru. Nah, ada pilihan 1 dan pilihan 2 buat divisinya kan ya. Di situ saya pilih social development, sama di pilihan pertama, yang pilihan keduanya itu human resource development. Oh, itu alasannya kenapa tuh? Kenapa milih dua itu? Kalau social development karena saya suka terjun ke masyarakat, terus kayak suka aja sama kegiatan-kegiatan sosial. Tapi jodohnya ternyata ditempatkannya di HRD. Oh, gimana tuh perasaannya setelah ditempatkan di HRD bukan di pilihan pertamanya? Awalnya kesel sih, cuma kayak ya udahlah dijalanin Karena aja. udah ininya ya, Iya. udah tugasnya gimana itu di yang pilihan. Oke. Oke. Selanjutnya nih tadi kalau yang itu kan baru cerita Mas Tanjil udah di HMSI-nya. Iya. Nah, untuk tadi yang jadi ketuanya, itu gimana sih perjalanannya Mas Tanjil sampai jadi ketua HMSI sekarang? Kalau pas jadi anggota himpunan jadi HRD itu ya itu kan berjalan satu periode dari semester 3, saya semester 3 sampai semester 4 kalau nggak salah. Nah, di situ ada masa
perpanjangan masa jabatan karena kita ada transisi dari IT Telkom Purwokerto ke Telkom University Purwokerto. Nah, kita mengikuti timeline kemahasiswaan dari Telkom Bandung, di mana mereka tuh reornya di bulan Desember, sedangkan MSI itu sebelumnya reornya di bulan Juli atau Juni. Nah, makanya kita ada extend sekitar setengah tahun tuh. Nah, sebelum extend tuh ya kalau saya jalanin tugas sebagai anggota HRD ya kayak pegang proker dulu, saya jadi ketua pelaksana sharing PKM, kemudian juga jadi koordinator divisi acara di Disnat. Kemudian setelah itu, selesai, harusnya kan selesai itu di 1 tahun masa jabatan di bulan Juli. Nah, tapi karena ada extend tersebut, saya total berarti 1,5 tahun. Nah, itu juga sebenarnya menyalahi surat ketentuan SK. Nah, di situ bisa dibilang HMSI juga mati suri lah setelah ada masa extend itu. Jadi di antara bulan September kan itu masih ada praktisi ya, kayak welcoming maba gitu. Tapi setelah itu benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali. Berarti waktu itu cuman ada kegiatan itu ya? Iya, kalau praktisi boleh tahu di doang. praktisi Mas Tanzil ini jadi apa ya? Jadi divisi acara waktu itu juga ngisi buat gamesnya, jadi MC gamesnya. Oh, MC Games-nya. Iya, terus setelah itu benar-benar nggak ada kegiatan, di grup juga nggak ada informasi apa-apa di grup MSI ataupun intinya nggak ada informasi. Kemudian tiba-tiba di bulan Desember itu kami ada rapat secara mendadak dan itu nggak diinformasiin juga rapatnya tentang apa. Nah, kemudian kebanyakan anggota di situ tuh nggak tahu kalau ternyata di rapat tersebut ada pemilihan ketua dan wakil yang baru. Oh, berarti itu mendadak banget gitu Iya, ya? bisa dibilang cukup mendadak karena sebagian besar anggota juga nggak tahu informasi tersebut. Yang tahu tuh kebanyakan ya cuma pengurus organisasi harian. Nah, kalau menurut pendapat Mas Tanzil, kalau kejadian kayak gitu tuh gimana tuh Mas Tanzil saat itu juga? Kalau menurut saya itu kurang tepat ya, itu ada miskom juga di antara internal HMSI-nya juga. Nah, itu mungkin kedepannya yang kita perlu perbaiki ya, biar nggak ada lagi miskom di antara anggota. Nah, karena miskom tersebut pemilihan itu berlangsung lama bisa dibilang. Soalnya ini nggak sesuai ADRT. Kalau di ADRT seharusnya pemilihan itu dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa SI. Jadi seluruh mahasiswa SI itu Iya, terlibat ada pemira, betul. Tapi karena ternyata dari kemahasiswaan tuh punya deadline buat ngirimin nama-nama seluruh pengurus yang baru di tanggal berapa itu saya lupa, tapi intinya deadline-nya cuma 5 hari. Sedangkan di 5 hari itu buat ketua ngumpulin anggota, open recruitment dan segala macam kan nggak memungkinkan ya. Iya, betul. Nah, jadi mau nggak mau di situ kami merubah ADRT yang ada, kemudian dilakukanlah pemilihan secara internal HMSI. Oke, jadi keburu-buru banget ya karena dikejar deadline tadi. Iya, waktu itu juga rapatnya dihadiri sama pembina HMSI. Nah, karena situasinya juga mendadak, awalnya juga saya nggak ingin jadi ketua, kayak saya juga nggak mau niatnya nggak mau lanjut karena mempertimbangkan di semester 6 dan 7 itu kan nanti kalau misalkan saya extend di semester 6 dan 7 ya. Udah sibuk ya? Ya udah sibuk kan tugas akhir kan. Tapi mempertimbangkan nggak ada yang mau mencalonkan jadi ketua juga waktu itu. Jadi awal-awalnya itu nggak ada yang mau mencalonkan. Terus akhirnya saya memberanikan diri buat mencalonkan diri, memantapkan diri karena di satu sisi juga karena ini deadline dari kemahasiswaan sudah sangat mepet. Kemudian pembina juga mengusulkan buat segera ditunjuk ketuanya di malam itu juga. Karena nggak ditunjuk, pembina bilang, yaudah kalau nggak ditunjuk di vakumkan aja MSI selama 1 periode. Udah, berarti kalau waktu itu vakum kita nggak ada podcast kali ini Iya, dong. betul. Bener. Jelas gak ada kegiatan dan HMSI yang kurang dikenal nanti nambah kurang dikenal Makin lagi. nggak dikenal, ya. Iya. Nggak ada yang tahu nih anak-anak SI kalau ada himpunan di Iya, betul. ini sistem informasi. Ya, maka dari itu saya coba memberanikan diri dan mengambil resiko buat jadi ketua himpunan. Keren juga dedikasinya. Nah, akhirnya waktu itu setelah saya mengusulkan diri, ada kandidat lain yang mengusulkan juga. Namun akhirnya alhamdulillah terpilih saya gitu. Sekarang udah enjoy banget nih jadi ketua nih. Terus tentunya Mas Tanzil ini punya harapan dan punya
punya apa yang mau dicapai gitu dari himpunan ini sendiri sama prodi SI-nya sendiri. Itu apa menurut Mas Tanzil, apa aja tuh tujuan yang mau dicapai? Kalau dari aku pribadi sih, aku pengen HMS ini jadi pertama tentunya jadi wadah buat mahasiswa sistem informasi, buat wadah nyambilin. Wadah apa tuh? Baskom. Ya wadah wadah ini loh buat nyalurin aspirasi, wadah buat nyalurin hobi, nyalurin bakat. Intinya jadi pendukung mahasiswa, itu yang utama. Yang kedua juga jadi pendukung prodi buat mencapai visi dan misinya prodi gitu. Kemudian untuk kedepannya saya ingin HMS ini lebih dikenal lagi di kalangan mahasiswa sistem informasi, lebih dikenal sebagai organisasi yang baik dan punya asik. peran gitu. Asik nggak nih berarti? Ya, asik sih. Kamu ngerasanya asik nggak? Asik dong HMSI, ini buktinya kita punya podcast. Iya. Tuh makanya apa namanya? Dari yang tadi yang di tujuannya Mas Tanzil itu ada nggak sih kayak kendala buat kayak saat-saat ini, ada nggak kendala buat mencapai tujuan itu? Kendalanya sih masih paling kesadaran mahasiswa ya. Mungkin buat kalau saya ngerasa anggota saya sejauh ini kinerjanya cukup baik, udah sangat baik dan udah improve juga. Tapi kesadaran mahasiswa sistem informasinya tuh saya rasa masih kurang karena ya mungkin kita juga kurangnya sosialisasi atau kurangnya pendekatan ke mereka. Tapi yang saya sayangkan juga kemarin ada beberapa insiden kayak di tahu sendiri ya, di depan dosen kan ada kotak aspirasi. Iya, betul. Kemudian ada yang masukin permen karet. Ya itu saya himbau buat kedepannya gak terjadi lagi sih. Karena Iya. itu sangat menyayangkan di saat organisasinya himpunannya mencoba buat melakukan yang Jadi terbaik lebih buat baik. mahasiswa, tapi ternyata ada oknum mahasiswa yang melakukan hal tersebut gitu. Ya, jadi kurang etis aja ya dilakukan kayak gitu. Iya betul. Kan jorok ya permen karet. Iya, Habis apalagi dikunyah dibuang terus di situ, ditempel padahal situ ada kan. tempat sampah. Iya betul. Terus emang suaranya nggak mau didengar atau gimana nih ya? Iya nggak tahu mereka. Ya, tapi tadi juga kurang kesadaran mahasiswa tuh karena juga banyak juga yang kemarin ada yang cerita juga katanya dia mau join organisasi tapi bingung nih. Nanti bagi waktunya gimana karena takut sibuk, jadi ragu gitu loh. Jadi menurut Mas Tanzil sendiri nih, sepengalamannya Mas Tanzil, gimana sih cara ngebagi waktunya gitu dari masing-masing kegiatan Mas Tanzil, apalagi tadi jadi asprak, ikut project Emang tadi saya dosen. bilang jadi aspek ya? Soalnya waktu itu Mas Tanzil jadi asprak aku, Oh, iya. jadi ya inget banget ya aku Iya. jadi aspraknya Mas Tanzil, di asprak Mas Tanzil. Jadi pasti Mas Tanzil kan jadi asprak gitu, Iya, itu iya. kebagi waktunya gimana nih, kayak gitu. Kalau aku pribadi lebih ke memprioritaskan apa yang penting dulu sih. Kan tujuan kita di sini juga kan pertama kuliah ya. Organisasi itu bisa dibilang nomor 2-nya lah. Jadi aku pribadi juga tetap memprioritaskan buat di perkuliahannya dulu. Jadi misalkan ada tugas ya dikerjakan dulu. Tapi kalau misalkan deadline-nya sekiranya masih bisa dijangkau setelah kita menjalankan kegiatan organisasi ya bisa dilakukan nanti. Tapi sebaiknya ketika ada tugas kuliah ataupun ada perkuliahan yang diutamakan itunya Diutamakan dulu. itu dulu. Ya, betul. Karena itu kan prioritas kita di sini. Iya, betul. Nah, kemudian buat bagi waktu kayak kegiatan lain kayak asprak, kemudian project di luar kuliah itu ya ada waktunya sih. Kalau saya biasanya saya bagi buat pagi sampai sore atau sampai maghrib itu buat kegiatan kuliah. Nah, biasanya malam itu saya gunain buat ya biasanya sih saya habis maghrib tuh istirahat dulu. Baru misal jam 9 atau jam 8 start project. Kalau misalkan ada tugas, start tugas. Intinya di malam itu saya gunain buat kegiatan yang Kegiatan lain yang selain lain. perkuliahan gitu. Tapi kalau kayak gitu tidurnya kurang nggak sih atau cukup nih tetap? Kadang kurang tapi ya 1 jam nih dicukup-cukupin tidurnya. sih. Biasanya ya 4 jam lah minimal. Biasanya segitu sih. Iya. Tapi karena bulan puasa ya agak kurang sih. Jadi 1 jam doang nih tidurnya nih. Enggak sih, tadi lama sih. Wah, berarti suka tidur ya. Terus ini kan tadi jadi asprak. Kalau jadi asprak, kenapa Mas Tanzil ini milih jadi asprak ya di sela-sela kesibukannya Mas Tanzil itu? Kalau jadi asprak ya karena saya sendiri basicnya emang suka apa ya sharing sesuatu gitu sama orang kayak saya suka membagikan apa yang saya tahu ke orang lain. Nah, karena saya punya basic di situ,
bukan basic ya, mungkin lebih ke hobi ya. Saya dari dulu hobi ngelakuin hal itu. Apa nih, ngajar nih? Iya, hobi ngajar orang, bukan ngajar mukul ya, tapi ngasih ilmu ke orang lain gitu. Jadi karena basic saya sukanya di situ, ya saya makanya daftar asprak. Saya juga dulu cita-citanya jadi guru sih. Oh gitu. Iya, tapi sekarang belok ya ke ini, ke iya, sistem tapi informasi. gaji guru kan tahu sendiri ya. Oh ya, Iya, aduh. kayak ini keyboardmu tuh kecil semua. Aduh, oh nggak bisa nih, dong. Dari tadi Mas Tanjil kan bilang soal kayak gitu, jadi kita nggak perlu worry lagi dong kalau Iya, nggak perlu kalau sih. masalah kita nggak bisa ngebagi waktu kuliah dan kegiatan-kegiatan lainnya di luar itu, termasuk organisasi. Pastinya juga menarik dong buat kalian kalau misal nanti ada oprek atau lain-lain, itu kalian bisa langsung satset aja daftar, gak usah ragu lagi, dan juga gak usah bingung kayak aduh gimana nih bagi waktunya, karena tadi Mas Tancil udah jelasin juga. Terus ini lagi, tadi kan udah tipsnya banyak banget nih, menarik banget, tapi tadi kan cuma tips untuk kalau Menarik apa? organisasi, menarik perhatian. Canda. Perhatian siapa? Perhatian ini dong, anak-anak yang Audiens, mau ya. ini oprek boleh. Terus ini ya, apa namanya tadi kan tips untuk yang tadi organisasi dan ngebagi Iya. waktunya gimana biar ini, mungkin sekarang tipsnya kasih tips biar mahasiswa SI itu produktif. Apalagi di era-era sekarang nih kan banyak banget males. Tadi Mas Tanjil sempat bilang males lagi. Iya. Terus gimana tuh biar Kayaknya ini kamu tanya ke orang yang salah sih. Maksudnya Aduh. ada orang yang jauh lebih produktif daripada saya. aku Tapi juga males lagi. kalau tentang produktif tuh lebih ke cari peluang. Kalau ada peluang jangan sampai disia-siain sih. Iya Jadi betul banget. kalau misalkan ada misal dosen di grup atau di kelas bilang ada nggak yang tertarik buat ikut project ataupun kerjasama sama dosen, itu jangan disia-siain sih, karena Jadi itu langsung ambil aja gitu. kesempatan emas buat apa ya, buat kita upgrade diri kita juga. Nah kalau kita misalkan gak ngambil kesempatan itu ya kita nggak akan bisa jadi produktif. Jadi kayak ya udah kuliah pulang, nggak ada ilmu pengetahuan di luar kuliah yang kita dapatkan Oh, gitu jadi loh. kayak cuman sudah apa dasarnya aja gitu yang didapat Iya. gitu ya kalau di kuliah. Jadi berarti ikut project kayak gitu dapat banyak benefit dong. Dapat. Kalau Mas Tansil sendiri benefitnya apa aja nih kalau boleh tahu? Kalau benefit project sama dosen, yang pertama tentunya ilmu ya, ilmu tentang misal kalau misalkan projectnya tentang coding, ada ilmu coding, kemudian ada ilmu manajemen waktu tentunya, tanggung jawab, kemudian juga ada insentifnya. Biasanya kita dapat insentif juga kalau misalkan projectnya itu didanai sama Dikti, jadi dapat uang juga lumayan, Lumayan bisa buat bayar kuliah misalnya. Tapi Oh, udah sampai bayar kuliah. iya bisa, ada yang bisa. Tapi menurut saya ikut project kayak gitu kita jangan fokus ke uangnya, tapi fokus Skillnya. apa sih yang kita dapetin, kayak dari pengalaman, kemudian manajemen tim, itu sih itu paling berharga sih. Dan dosen SI juga gak seserem yang terlihat di kelas kok. Kalau Waduh, mereka serem. projectan tuh ya Lebih friendly gitu iya ya, lebih kayak berteman. ya kita bisa apa ya, mereka nggak punya ya gak seserem yang di kelas lah intinya, enak buat Seserem apa diajak sih itu? kolaborasi. Seserem apa sih itu ya ampun dosen? Iya tapi kan mahasiswa baru biasanya takut ya Iya, sama bener dosen itu, masih banget. takut gitu. Nah kalau ya takut sih wajar ya, apalagi kita juga tetap harus hormat sebagai mahasiswa, punya tingkatan yang berbeda dengan dosen. Tapi buat kayak collab kayak gitu masih apa ya, dosen tuh masih membuka diri mereka buat jalan tersebut. Oke, berarti benefitnya lumayan banyak nih ikut project dosen ini ya. Iya, banyak Terus banget. apakah dari yang tadi Mas Tansil bilang untuk jadi produktif itu harus ikut project doang nih atau ada yang Oh, lain enggak nih? sih. Kalau misalkan pertama kalian harus tahu sih kalian minatnya di mana dulu. Jadi kalau misalkan kalian emang minatnya misal di coding, ya silakan cari kegiatan yang ada hubungannya dengan coding. Bisa tadi ikut project sama dosen, atau enggak bisa juga kita nyari lomba misalkan, atau enggak dari bootcamp. Itu juga bisa. Jadi cari aja dulu apa sih yang disukai sama diri kita. Kalau misalkan kalian belum nggak apa ya, Nggak nggak tahu yang ngerasa disuka. punya itu, Ya itu gimana tuh? Ya, Aku biasanya kan udah suka bingung kayak gitu ya. tuh. saya juga kadang bingung sih. Awal-awal dulu bingung di semester 1 sama 2 tuh saya bingung karena saya suka coding, saya suka analisis, tapi
eh seiring berjalannya waktu saya lebih nyaman condong ke arah codingnya karena lebih main ke logikanya ya. Oke, Jadi berarti suka logika nih main logika. iya suka logika, suka mikir lah bisa dibilang. Nah itu sih cari apa ya namanya? Cari apa yang Cari apa yang mereka suka dulu, apa yang disukai, nyaman juga gitu ya. ya apa yang diminati. Nanti baru bisa memetakan apa sih yang biar produktif tuh ngapain di bidang tersebut. Kayak misalnya ikut lomba juga bermanfaat tuh, TAK-nya juga gede tuh kalau misalkan menang lomba nasional. Oke, terus kalau misal ketinggalan nih kayak semester 1, semester 2 males-malesan mulu nih ya. Terus itu tuh biar kita produktifnya di semester 3 itu ketinggalan banget nggak sih atau enggak nih? Itu bisa dibilang ketinggalan sih enggak, tapi mungkin terlambat iya, tapi enggak seterlambat itu sih. Kita masih bisa ngejar kayak di semester 1 2 ya silakan pas-pasin waktu kalian buat main, buat menyesuaikan diri, mungkin adaptasi ya. Betul. Nah, di semester 3 tuh jadi batu loncatan lah buat ke step yang lebih tinggi. Jadi ya nggak masalah sih kalau misalkan semester 1 2 kalian tuh masih kesulitan, tapi kedepannya masih bisa banget buat produktif. Oke, menarik banget nih tipsnya. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan nih dari season. Ada 3 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, Kak, gimana sih supaya punya citra yang baik di mata dosen? Punya citra yang baik ya. Iya, betul. Emang citra yang baik perlu? Waduh, kalau kita jelek di mata dosen berarti kita ini dong. Nah itu Jadi lebih kayak ke kesan buruk gitu ya. ya betul. Citra yang baik itu jelas perlu. Gak cuma di dosen sih, tapi di kalangan mahasiswa lain ataupun di di mata misal teman-teman kita juga citra kita ya sebaiknya harusnya baik ya. Nah buat nyari gimana sih apa tadi? Dapetin citra yang baik gitu. Di mata dosen. Di mata dosen mungkin kalau misalkan kalian mau dinotis dosen, ada 2 sih caranya. Kalau mau citranya baik, bisa aktif di kelas mungkin dan rajin buat perkuliahannya ya di akademiknya. Kalau mau dikenal dosen tapi citranya buruk, bisa nakal, bisa bolos. Aduh, itu pasti gitu dong, dikenal sama dosen. Jadi dosen tuh kenalnya sama mahasiswa yang kalau enggak yang rajin banget, kalau enggak yang nakal banget. Iya, jadi silakan dipilih mau dikenal sama dinotis sama dosennya lewat jalur mana. Tapi kalau buat citra yang baik di mata dosen mah sebenarnya simpel sih. Kayak kita kerjain tugas kuliah nggak sering telat, nggak sering alfa, kemudian juga ngerjain tugasnya tepat waktu. Itu udah baik sih citranya di kalangan dosen ya, betul. Jadi nggak perlu yang sulit-sulit banget kalau cuma buat citra yang baik. Oke. Terus di sini ada juga pertanyaan selanjutnya. Jadi ketua himpunan pasti sibuk banget ya, tadi yang sesuai Mas Tanzil bilang. Ada waktu nggak sih buat nongkrong gitu sama temen-temen? Itu ada nggak? Kalau saya pribadi ya, kalau nongkrong itu tetap ada karena biasanya di weekend, Sabtu atau Minggu itu biasanya saya nyempetin waktu buat satu harian tuh ngapa-ngapain. Jadi saya kasih waktu satu harian itu buat main sama temen, main ya nongkrong segala macam. Kalau enggak ya kalau enggak main, kalau misalkan hujan nggak bisa mainnya paling nonton TV, main game, nonton film, main game gitu. Jadi tetap ada sih. Jadi nggak stres-stres banget nih ya kuliahnya, jadi bisa balance gitu. Kalau mau dibikin stres sebenarnya ya stres. Cuma kalau kita bawanya dibawa positif, dibawa happy, insya Allah nggak stres sih. Iya, oke. Mengenai oprek intern HMSI kapan ini Kak? Aduh, kayaknya saya nggak bisa sebutin tanggalnya, tapi yang pasti habis Lebaran. Nanti silakan ditunggu aja buat internnya itu kapan. Nanti pasti ada informasinya di IG HMSI. Jadi silakan di follow dulu. Di follow. Kemudian tentang detail internshipnya, divisi-divisinya juga akan ada di sana sih. Oke, mungkin bisa di-spill nih divisi-divisi apa aja nih yang ada di HMSI. Kalau divisi di HMSI, pertama ada divisi kalian ya, ada advokasi. Itu tempat menyalurkan aspirasi, tempat buat ya bisa dibilang humasnya dari HMSI. Kemudian ada HRD atau Human Resource Development. Itu yang bertugas untuk mengatur atau mengelola sumber daya manusia yang ada di mahasiswa sistem informasi, baik di kalangan pengurus maupun di seluruh mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada social development, seperti namanya ya, dia berkegiatan sosial.
Kemudian buat selanjutnya ada information media. Information media itu yang ngurus sosial media, kemudian nyalurin informasi. Kemudian yang terakhir ada entrepreneur. Nah, bagi kalian yang suka berwirausaha, ya itu bisa buat ngikutin entrepreneur gitu. Kemudian selain internship juga nanti ada program-program menarik lainnya. Ada Disnatalis. Ada juga ini nanti porsi pekan olahraga sistem informasi. Ya itu menarik banget sih. Jadi nanti teman-teman bisa lomba antar mahasiswa sistem informasi. Mungkin dari tadi yang diucapin Mas Tanzil itu dan dijawab pertanyaannya, kita bisa tarik kesimpulan ya, untuk dapetin citra dosen itu bisa gampang kok sebenarnya, jadi nggak perlu susah, jadi bisa absennya sering, jangan terlalu sering absen ya, absennya sering, salah. Berkelakuan baik lah intinya. Iya, berkelakuan baik intinya. Dan juga kalau untuk jadi ketua himpunan itu pasti sibuk, tapi dia masih tetap bisa nyempetin waktu ya buat ikut nongkrong dan lain sebagainya. Terus untuk oprek nanti kalian ikutin aja di informasinya di sosial media internship HMSI, dan jangan lupa join advocation untuk ikut ini podcast kali ini. Ya mungkin segitu aja dari saya. Mas Tanzil, ada yang mau dikatakan sebelum kita akhirin? Ya mungkin kalau dari saya buat mahasiswa sistem informasi khususnya, ayo kita sama-sama ngebangun prodi biar jadi lebih baik, buat kita juga mahasiswa bisa jauh lebih baik, berkontribusi positif buat kampus ini, buat prodi ini. Itu aja sih kalau dari aku. Mungkin kedepannya kita bisa bekerja sama buat wujudin kayak proker-proker besar, mungkin Disnat nanti diramaikan. Betul, diramain ya, ikut lomba-lombanya oprek juga silakan diikuti sebanyak-banyaknya ya, kita open sebanyak-banyaknya, dan tolong dijaga apa yang sudah kami lakukan ya. Betul. Jadi tolong kesadarannya gitu. Oke, mungkin itu tadi dari Mas Tanzil. Cukup sekian. Oke, itu dari kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di podcast lainnya, dan ubur-ubur ikan lele selesai.